Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, Forum Indonesia Afrika yang digelar di Bali pada 1 hingga 3 September hari ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Ajang ini atau gelaran ini dihadiri oleh 1.400 peserta dari 26 negara. Malam hari ini Indonesia Bicara mengulas tema IAF 2024 kerjasama Indonesia Afrika untuk mencapai tujuan SDGs. Kita akan bahas apa saja kemudian tujuan dari penyelenggaraan event tersebut dan apa potensi ataupun peluang ekonomi terutama bagi Indonesia ke depan. Kami akan mengulasnya dan untuk itu malam hari ini kami sudah mengundang para narasumber untuk berbincang. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Kemudian juga bergabung peneliti CSIS Habib Abian Zakwan dan pakar energi dari Universitas Gadjah Mada Profesor Tumiran. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir, kemudian saat malam juga Mas Habib, dan saat malam Prof. Tumiran. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih, salam sehat juga untuk bapak-bapak para narasumber. Sebelum kita membahas mengenai tema kita malam hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat membuka gelaran Indonesia Afrika Forum pada pagi tadi. Kita simak bersama. Untuk itu saya ingin menekankan 4 poin. Yang pertama, pencapaian target SDGs harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multi pihak. Yang kedua, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan Global South, sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian SDG. Ini adalah komitmen yang konsisten Indonesia usung sejak konferensi Asia Afrika 69 tahun yang lalu. Ketiga, Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global. Hasil kemitraan Indonesia-Afrika sejauh ini sangat nyata, membawa peningkatan pesat volume perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Bahkan Indonesia-Afrika Forum tahun ini telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 3,5 miliar US dollar, hampir 6 kali lipat dari IAF pertama di tahun 2018. Keempat, solidaritas global perlu dihidupkan kembali untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan, untuk meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, sehingga kita dapat saling melengkapi, dapat saling bahu-membahu dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat secara resmi meresmikan ataupun membuka Indonesia Afrika Forum 2024 pada pagi tadi. Langsung saja saya akan membahas bersama dengan narasumber kita malam hari ini. Yang pertama-tama izinkan saya ke Pak Abdul Qadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Pak, tadi ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, diantaranya ada 4 fokus utama. Namun kita tentu ingin mengetahui lebih detail sebetulnya apa tujuan dari diselenggarakannya event ini, karena kita tahu bahwa Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam forum yang bersifat internasional seperti kali ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Herdina atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin membahas terlebih dahulu kenapa kita melakukan forum ini, Forum Indonesia Afrika. Sebagaimana diketahui bahwa forum ini telah kita lakukan pada tahun 2018 dan kita untuk kedua kalinya melakukannya pada tahun 2024. Tentu kita semua bertanya apa arti penting negara-negara Afrika. Ya.
negara Afrika memiliki signifikansi khusus dan memiliki karakteristik yang khusus yang mungkin seringkali kita lihat dengan sebelah mata. Kita tahu bahwa Afrika ini adalah negara yang terpadat nomor 2 di dunia, atau tepatnya 1,1 miliar penduduk. Afrika memiliki bonus demografi dengan populasi penduduk muda yang sangat besar. Bahkan in term of territory ya, dalam pengertian wilayah, luas benua Afrika itu 20% dari daratan yang ada di bumi. Bahkan apabila RRT, India, Amerika Serikat, dan hampir semua negara Eropa kita gabung, maka Afrika pun masih lebih besar. Dengan demikian kita melihat potensi cukup besar. Saya hanya ingin melihatnya dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Afrika mencapai 4%, melampaui pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 2,7%. Dan tidak hanya itu, Afrika juga memiliki sumber alam yang sangat kaya. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila banyak yang mengatakan Afrika itu merupakan continent of the future. Dengan potensi seperti itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengukuhkan dirinya sebagai mitra strategis dengan bidang-bidang seperti energi, termasuk energi yang terbarukan, pertanian, teknologi, informasi, dan infrastruktur. Hubungan antara Indonesia dan Afrika telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir melalui pelaksanaan Indonesia African Forum tahun 2024 ini. Kita harapkan hubungannya semakin meningkat. Kami percaya bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, hubungan tersebut akan berkembang semakin pesat, karena paling tidak ada 2 hal ya. Pertama, kerjasama ekonomi yang ada saat ini sudah menunjukkan prospek yang sangat cerah, dan kita berhasil mengukuhkan diri sebagai mitra strategis. Dan kedua adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afrika diperkirakan akan semakin erat dengan adanya platform kerjasama bilateral dan regional, termasuk penyelenggaraan Indonesia African Forum. Jadi penyelenggaraan Indonesia African Forum itu salah satunya adalah bagaimana kita untuk menangkap peluang itu, selain kita juga didorong oleh semangat aspirasi Bandung, yaitu untuk seperti dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, adalah untuk menindaklanjuti semangat kerjasama Selatan-Selatan sebagaimana dikehendaki oleh Konferensi Bandung. Terima kasih. Baik, saya ke Mas Habib. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa begitu besar sebetulnya potensi dari benua Afrika yang masih bisa kita gali dan kita kerjasamakan. Sejauh ini bagaimana kemudian Mas Habib melihat potensi Afrika ini, terutama kalau kita lihat dari berbagai sisi, tidak saja ekonomi tapi juga banyak hal lainnya. Terima kasih banyak juga. Semoga ini suara saya terdengar ya. Kami mengapresiasi pelaksanaan Indonesia Afrika Forum yang sudah 2 kali ya, 2018 tadi sudah disinggung sama Pak Dirjen, dan tahun 2024 ini. Dan bagaimana potensinya, memang betul bahwa kontinen atau benua Afrika itu memiliki banyak sumber daya alam yang mungkin penting untuk agenda-agenda strategis nasional ya, termasuk misalnya untuk Indonesia menjadi manufaktur daripada EV, itu kita butuh lithium dan lain sebagainya. Itu memang betul akan disediakan, dan memang bukan hanya Indonesia yang melihat benua Afrika sebagai benua yang penting, bahkan China juga melihat Afrika, begitu juga dengan Amerika Serikat melihat Afrika itu sebagai sumber pemasok daripada bahan baku mereka ya, terutama mineral kritis. Artinya Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang melihat benua Afrika sebagai benua yang penting. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kita perhatikan, sebenarnya terlepas dari berbagai macam pencapaian, ini saya mohon izin untuk menyampaikan pandangan yang lebih kritis. Bagaimana kita melihat Indonesia Afrika Forum ini? Misalnya beberapa pemimpin, kita lihat dari kehadiran pemimpin negara yang di Indonesia Afrika Forum 2024 ini ya, dari 17 negara di mana Indonesia memiliki kedutaan besar di Afrika, itu hanya 1 negara yang mengirimkan perwakilannya setingkat kepala negara. Itu kalau tadi saya nggak salah itu adalah Zimbabwe.
Kemudian dari 4 negara yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi tahun 2023, itu tidak ada sama sekali negara-negara yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi yang mengirimkan perwakilannya setingkat kepala negara. Nah, sebenarnya terlepas dari berbagai macam potensi dan pencapaian yang ada, itu juga tetap perlu dilakukan evaluasi terkait dengan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan forum ini. Lagi-lagi potensi itu hanya bisa dilakukan apabila ada efektif diplomasi yang dilakukan seperti itu. Tapi artinya bahwa Afrika sesungguhnya adalah potensi yang cukup besar, itu betul ya Mas Habib ya? Betul. Oke, baik. Saya ke Prof. Tumiran. Ada beberapa hal juga, diantaranya adalah soal energi yang juga menjadi fokus dalam pertemuan kali ini. Bagaimana kemudian Prof. Tumiran melihat potensi terutama di bidang energi kalau kita melihat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Afrika? Ya, makasih Bu Erdina. Ini apresiasi buat juga pemerintah Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Pak Dirjen ya, yang mengorganising pertemuan negara-negara Afrika. Saya sepakat dengan sampaikan Pak Dirjen bahwa ini potensi pasar bagi Indonesia. Tentu kalau kita refleksi, kita nggak bisa bicara hanya konseptual atau pemikiran bahwa itu potensi. Bagaimana potensi itu betul-betul terwujud menjadi pasar. Kita dengan 270 juta penduduk, di mana kita membutuhkan lapangan kerja yang cukup besar, maka potensi itu harus digarap dengan baik. Ya, jadi kita di bidang sektor energi Bu Erdina ya, kita ini susah untuk bicara apa kita ekspor, karena kenyataannya kita adalah importir dari produk-produk energi terbarukan. Oleh karena itu, karena Afrika bisa menjadi potensi pasar yang besar, harus ada segera grand skenario yang mudah-mudahan pemerintah yang akan datang, Pak Prabowo ini segera men-set up bagaimana kita mengakselerasi industri dalam negeri dengan mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa. Ada di BRIN, ada tamatan-tamatan dari ITB, UGM, UI, ITS dan lain-lain. Itu kita berdayakan sebagai human resources, mereka bisa menjadi human capital di sektor energi. Jadi pemerintah yang akan datang harus segera melihat peluang pasar itu dengan dukungan diplomasi Menteri Luar Negeri yang kita harapkan adalah segera terbuka pasar-pasar di sana diisi oleh produk-produk Indonesia. Tanpa ada grand skenario, kita hanya bicara dalam paparan forum bahwa ada peluang gitu, tapi tanpa disupport oleh industri kita. Mestinya di dalam diplomasi yang muncul di Bali itu sudah ada deal bahwa apa produk-produk yang bisa masuk ke Afrika, negosiasinya mestinya sudah langsung menghasilkan suatu agreement, kesepakatan bahwa kita bisa ekspor something ke sana. Ini harusnya sudah mulai muncul, tapi kalau belum ya kita harus kerjakan gitu. Tanpa itu saya kira ya nanti hanya potensi-potensi Bu. Jadi kita saya kira harus paralel kepentingan dalam negeri untuk menghasilkan produk, tapi produk itu juga bisa kita ekspor untuk menghasilkan devisa. Dengan kebaikan jasa historis yang dibuat oleh Indonesia terhadap Afrika, saya kira negara Afrika terbuka untuk mengakomodir produk-produk Indonesia. Kita juga harus lihat potensi kompetitor banyak ya, maka di sini berbagai hal bisa kita kembangkan gitu. Tapi belum pun kita sampai di bidang advance teknologi, di bidang energi terbarukan, banyak produk-produk unggulan mungkin bisa kita ekspor seperti produk tekstil. Bagaimana industri tekstil dalam negeri jangan sampai kolaps, pasar Afrika kita upayakan dibuka. Misalnya juga minyak sawit, nah ini bagaimana kita bisa masuk ke pasar Afrika, kita berkelahi dengan Eropa, kita alihkan biofuel kita misalnya masuk di pasar Afrika. Ini saya kira peluang-peluang yang bisa kita kerjakan untuk membantu. Kemudian industri-industri elektronik ya, sekira-kira kita bisalah bekerja sama dengan berbagai negara yang industrinya, manufakturnya sudah kuat di Indonesia, kita membantu produk itu kita pasarkan melalui Indonesia ke Afrika. Ini kan sudah menghasilkan devisa, mengakselerasi lapangan kerja Indonesia. Jadi harus kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi, menghasilkan sirkular ekonomi baru hubungan IAM itu berhasil. Kalau enggak hanya dalam forum-forum aja Bu gitu ya. Kasihan nih teman-teman Kementerian Luar Negeri yang sudah membangun network yang bagus tanpa kita ikhtiarkan menghasilkan gain produk buat kita ya. Baik, nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir, terutama kabarnya tadi pada saat membuka juga Presiden Jokowi mengatakan setelah dicapai kesepakatan senilai 3,5 miliar dolar atau setara 6 kali dari pertemuan IAF sebelumnya. Kita akan bahas nanti, mungkin bisa dijawab nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali selepas jeda yang berikut ini.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan malam hari ini terkait dengan IAF 2024, Saudara, kerjasama Indonesia dan Afrika untuk mencapai tujuan SDGs. Saya kembali ke Pak Abdul Qadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri. Pak Dirjen, tadi Presiden Jokowi menyebutkan saat membuka bahwa ada sekitar 3,5 miliar dolar Amerika yang dicapai merupakan kesepakatan dari pertemuan kali ini, dan ini adalah 6 kali lebih besar atau lebih banyak dari pertemuan sebelumnya. Bisa dijabarkan Pak, komitmen apa saja yang dicapai dan di sektor mana saja itu? Ya, Pak Dirjen, sepertinya audionya. Terima kasih. Pertama, kalau boleh saya mau menanggapi dahulu pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang mengapa ada. Halo? Ya, silakan Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Ya. Saya ingin apakah mengenai ada beberapa kepala pemerintahan yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo namun tidak hadir. Saya hanya ingin menyatakan bahwa memang risiko ketika kita menyelenggarakan sebuah pertemuan yang cukup besar ini adalah bagaimana kita menjamin kehadiran sebanyak mungkin di level yang tinggi, minimal di level menteri. Sekedar informasi aja bahwa saat ini kita dihadiri oleh 6 head of governments, yaitu tingkat presiden maupun perdana menteri dan juga atau wakil presiden, dan juga ada 26 menteri yang ada. Dan mengenai negara-negara yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi sebelumnya, kenapa tidak hadir, saya hanya ingin share bahwa ada beberapa negara yang dikunjungi itu memang saat ini situasinya memang tidak memungkinkan. Saya ambil contoh misalnya Kenya, ini negara yang dikunjungi oleh Bapak Presiden. Saat ini negara tersebut sedang menghadapi internal politics. Internal politik yang cukup dalam sehingga mereka kesulitan untuk meninggalkan negaranya. Kemudian Mozambik juga sedang menyelenggarakan election. Aljazair juga melakukan election. Kemudian Tanzania karena presidennya sudah berkunjung ke Indonesia bulan Januari yang lalu. Pada saat itu disepakati mereka menggantikannya dengan Presiden Zanzibar yang akan hadir. Begitu juga dengan Afrika Selatan karena ada agenda bilateral yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian yang kedua mengenai hasil yang dapat diperoleh, sektor-sektor utama yang ditarget dari pertemuan Indonesia dan Afrika kedua ini adalah, pertama adalah sektor energi, kesehatan, mineral dan pangan dengan total tadi seperti dikatakan 3,5 miliar dengan peningkatan yang sangat fantastis menurut saya, itu hampir 600%. Sektor ini memang kami selaraskan dengan isu prioritas dalam agenda Afrika 2063, yaitu agenda yang merupakan landasan bagi Afrika untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif, integral, regional dan dalam jangka panjang, di mana Indonesia memiliki ekspertis dan pengalaman. Misalnya saya ambil contoh mengenai di bidang kesehatan. Banyak perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi di negara-negara Afrika, di mana kita akan dapat berbagi kemampuan kita di bidang vaksin misalnya. Jadi satu hal lagi di sini, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa penyelenggaraan Indonesia Afrika kedua ini bukan semata-mata kita hanya untuk Indonesia hanya mengejar keuntungan belaka, tapi seperti idealnya sesuai dengan semangatnya dan topiknya, yaitu kita ingin mengembangkan solidaritas negara selatan-selatan, di mana semua yang kita lakukan juga diiringi dengan development cooperation dan capacity building. Tujuannya bagaimana kita meningkatkan kapasitas negara-negara Afrika. Kemudian yang terakhir, yang kedua yaitu mengenai kerjasama, misalnya saya beri contoh antara PLN dengan TANESCO Tanzania pada sektor energi bersih. Pembangkit listrik, tenaga panas, tenaga panas bumi.
Ini cukup penting sekali karena melalui kerjasama ini kita akan memberikan dukungan digitalisasi, pengembangan utilitas core business dari TANESCO yang mencakup maintenance, repair and operation, dan kolaborasi dan investasi. Di mana ini semua memberikan nilai komersial juga. Dan ya, selanjutnya adalah pengembangan utilitas non-core business. Jadi selain kita bekerja sama di core bisnisnya juga yang non-core business seperti pengembangan power quality solution dan pekerjaan dalam keadaan berketegangan dan seperti yang saya sebutkan tadi itu capacity building melalui internship pegawai-pegawai dari TANESCO ke PLN ini juga merupakan bagian integral dari kerjasama kita ini. Kerjasama ini menunjukkan komitmen Indonesia dan Tanzania dan pengembangan energi bersih untuk dukungan peningkatan energi mix dari sumber daya geotermal. Jadi seperti itu misalnya, dan masih banyak lagi kerjasama yang lain, misalnya oleh Pertamina dan di bidang pertambangan dan tadi sempat disebut juga mengenai kemungkinan akses kita terhadap critical mineral yang juga bermanfaat buat pengembangan energi transisi di Indonesia. Kita ketahui bahwa akses terhadap critical mineral semakin bersifat strategis, oleh karenanya kita perlu kerjasama dengan mereka, di mana kita perlu bekerjasama, berkolaborasi, termasuk dalam upaya hilirisasi. Baik, terima kasih. Pak Dirjen, tadi disampaikan juga oleh Prof. Tumiran bahwa sejatinya kerjasama ini juga diharapkan bisa mendorong lebih bergairahnya industri dalam negeri yang kita tahu belakangan juga dihadapkan pada perlambatan ekonomi dunia terdampak begitu ya. Kemudian juga bagaimana kerjasama ini juga kemudian bisa mendorong meningkatkan atau mengurangi angka pengangguran di tanah air dengan kemudian menghadirkan SDM-SDM Indonesia di sana. Apakah itu dimungkinkan? Sangat dimungkinkan sekali, paling tidak ada dua hal. Pertama, tujuan penyelenggaraan Indonesia African Forum ini adalah untuk memberikan, kita berusaha menggali untapped potential. Kita mengetahui Afrika merupakan pasar non-tradisional, sehingga kita harapkan ekspor kita akan juga meningkat. Apabila ekspor kita meningkat, tentunya kita industri dalam negeri juga akan mengalami peningkatan, dan tentunya ini memberikan efek yang positif terhadap perekonomian dalam negeri. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mengenai kemungkinan kita mengirim personal kita ke sana. Justru itu kita banyak sekali yang tadi melalui pengiriman kerjasama di bidang farmasi, di bidang infrastruktur, dan kemudian bidang pertambangan dan sebagainya. Dalam beberapa pertemuan bilateral yang kita lakukan dengan Presiden Jokowi tadi itu, beberapa negara secara khusus meminta bantuan Indonesia untuk hal itu, di mana kehadiran dari sumber daya Indonesia sangat diharapkan. Terima kasih. Baik, Mas Habib, tadi juga ada yang menarik dalam pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa SDGs yang diharapkan ini baru tercapai, padahal targetnya 2030, tapi tahun ini baru tercapai 17%. Sementara itu waktunya hanya tinggal 6 tahun lagi menuju 2030. Kira-kira sesungguhnya tantangan apa yang dihadapi atau kendala apa yang dihadapi sehingga pencapaiannya masih belum maksimal seperti yang diharapkan? Satu, ada beberapa tantangan tentunya ya yang dihadapi oleh banyak negara, tidak hanya negara-negara Afrika tapi juga Indonesia dalam rangka pemenuhan SDG. Pertama tentu pandemi COVID-19. Masih banyak negara yang mengalami proses recovery ya, pemulihan daripada pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah komitmen dari negara-negara maju yang tadinya menjanjikan bahwa akan mendukung secara finansial untuk pemenuhan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga tidak dipenuhi komitmennya. Namun yang ketiga, sebenarnya ini juga berkaitan dengan Indonesia adalah Indonesia kan memang memberikan bantuan pembangunan melalui Indonesian Aid gitu ya. Tetapi Indonesian Aid sendiri itu belum melakukan due diligence sejauh mana proyeknya itu berkaitan atau misalnya mampu berkontribusi terhadap agenda-agenda pembangunan dan agenda pembangunan yang mana yang akan dikontribusikan, dan juga kemudian impact evaluation setelah pelaksanaan proyeknya itu juga seperti apa. Nah, jadi bagaimana pemenuhan daripada SDG ini terhambat itu dikarenakan banyak faktor, tetapi sebenarnya ada juga faktor yang Indonesia bisa berkontribusi di sana, tetapi Indonesia mungkin belum maksimal. Kemudian tadi didiskusikan oleh Pak Dirjen juga, ada beberapa investasi atau misalnya kerjasama yang baru yang dilakukan oleh Indonesia, misalnya kesehatan
kemudian sektor energi dan lain sebagainya. Nah, sampai sejauh mana ini berkontribusi terhadap SDG? Apakah itu sudah dilakukan analisisnya? Itu juga masih belum begitu konkret gitu ya. SDG mana, terutamanya melalui kerjasama yang mana, dan bagaimana situasinya sebelum dan sesudah dilakukan kerjasama, itu juga perlu dilakukan evaluasi mendalam. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Prof. Tumiran tadi tentang strategi itu menjadi penting, karena sampai sejauh ini rasanya Indonesia Afrika strategi itu masih belum ada grand idea-nya tentang Indonesia Afrika strategi seperti apa, kemudian individual African countries strategi Indonesia itu seperti apa, dan juga kalau misalnya memang kita menganggap bahwa Afrika adalah benua yang penting, mungkin tidak hanya kita harus meningkatkan kantor perwakilan di sana, tetapi juga mungkin dibutuhkan Direktorat Jenderal khusus untuk menangani isu Afrika juga. Jadi ada banyak hal yang bisa Indonesia lakukan untuk berkontribusi terhadap itu. Baik, nanti sebelum Pak Dirjen jawab, saya ke Prof. Tumiran dulu. Tadi kita sudah bicara ada sejumlah tantangan yang dihadapi, diantaranya juga tentu saja pandemi COVID-19 yang kemudian menjadi hambatan tidak saja bagi Indonesia, tapi juga tentu saja negara-negara di kawasan Afrika. Tapi kalau kita bicara khusus mengenai energi dan kemungkinan kerjasama Indonesia-Afrika, apa kira-kira tantangan utama yang akan menjadi kendala bagi bagi Indonesia maupun juga negara-negara di Afrika, Prof? Ya, kalau saya melihatnya begini, Bu. Jadi tantangannya lebih kecil dari opportunity. Opportunity-nya yang lebih besar. Tadi yang disampaikan Pak Dirjen saya kira adalah bagian-bagian kecil dari upaya pengembangan kerjasama di bidang energi terbarukan. Yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah strategi selanjut. Kalau memang kerjasama tadi sudah dibuka, itu adalah mendorong industri manufaktur itu muncul di Indonesia, Bu. Ya, jadi itu harus didorong. Tanpa ada kebijakan itu, ya kita nggak bisa optimal membuka peluang, karena kalau pengembangan energi terbarukan itu harus ada infrastruktur, ada manufaktur. Misalnya kita mau dorong pengembangan EBT, Biom PV di Afrika, kita mau masuk, munculkanlah industri manufaktur itu di Indonesia. Selain untuk kepentingan nasional, kita juga sudah melihat pasar untuk kepentingan ekspor. Kemudian nanti didukung oleh kebijakan-kebijakan fiskal atau teks atau kerjasama yang lain yang memang bisa menjamin perjanjian jangka panjang. Ini kita belajar aja dari bagaimana keberhasilan negara-negara lain yang memasarkan produk-produknya ke Indonesia di masa lalu gitu ya. Mereka punya strategi, ada grand strategi bagaimana pasar Indonesia itu bisa dikunci dengan produk mereka. Saya kira kita harus ada grand skenario ke sana, mengoptimalkan sumber daya manusia kita supaya menjadi human capital yang optimal gitu. Selama ini kita belum baik memanage sumber daya manusia ya. Banyak tamatan-tamatan dari perguruan tinggi kita itu belum, yang terutama di bidang engineering yang saya lihat Bu ya, itu belum mampu optimal berkontribusi di bidang itu gitu. Jadi saya kira udah waktunya kebijakan sinergi apa yang dilakukan Deplu itu diapresiasi oleh kementerian terkait, misalnya di sektor Kementerian Perindustrian ya, buatlah suatu kerangka. Kemudian Kementerian Perdagangan membuat desain bagaimana kita bisa masuk. Ini saya kira harus dilakukan. Tanpa ada sinergi, nanti teman-teman Kementerian Luar Negeri yang sudah mampu melakukan diplomasi, membuka pasar, tapi tidak bisa kita isi karena memang kita nggak punya produk. Ini saya kira opportunity akan hilang gitu. Jadi peluang yang sudah dibuat oleh Kementerian Luar Negeri harus di backup. Ini kejadian kan sama dengan negara-negara lain. Kita melihat misalnya China ya, kebijakan luar negerinya luar biasa, tapi diikuti oleh pasokan industri mereka, menciptakan lapangan kerja mereka, dan ini menjadi ketergantungan besar dan berpisahnya luar biasa. Saya kira waktunya lah dibuka Bu ya, antara upaya Kementerian Luar Negeri dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia untuk bersinergis. Baik. Artinya begini, artinya begini, kalau kemudian potensinya cukup besar, bagaimana kemudian apakah kita bisa menangkap atau tidak? Siapkah kita, begitu ya Prof ya? Nah kalau Prof melihat saat ini, kalau Prof melihat saat ini iklimnya di Indonesia, terutama kalau kita bicara tadi soal manufaktur di bidang energi misalnya, apakah kita sudah cukup siap, Prof, untuk menyambut potensi ini? Ya. Fakta, jujur saya katakan, kebijakan kita belum berpihak untuk mendorong industri dalam negeri tumbuh. Akibatnya kita mendorong perkembangan implementasi transisi energi di Indonesia, yang ada adalah produk-produk impor gitu. Jadi ini udah waktunya kita, misalnya kita hilirisasi di
nikel ya, itu harusnya kita olah di dalam, prekursor untuk katoda juga kita buat. Tapi sementara nikel kita ekspor, prekursor dikerjakan di negara lain dan menciptakan pasar terbesar bagi mereka. Jadi ini harus dilakukan langkah-langkah kebijakan. Bagaimana produk-produk hulu bisa dihilirkan secara optimal. Kita belajarlah memberdayakan, belajar bertanya kepada ilmuwan bagaimana membuat itu gitu. Jadi ini saya juga melalui forum ini pesan kepada teman-teman politisi ya, yang mengambil kebijakan. Buatlah kebijakan yang instrumen kebijakan itu bisa memberikan nilai tambah optimal untuk pengembangan sumber daya. Ini saya kira yang harus dilakukan oleh teman-teman pengambil kebijakan, karena faktanya kan teman-teman politisi lah yang mengambil keputusan untuk itu gitu. Jadi langkah strategi Kemenlu saya kira sudah sangat bagus. Bagaimana menciptakan pasar itu kan tidak mudah, Bu. Tidak mudah gitu. Betul. Tapi Kementerian Luar Negeri mampu bekerja sama dengan seluruh negara Afrika berdasarkan historis. Ini saya kira suatu terobosan luar biasa yang harus kita optimalkan untuk bagaimana produk-produk unggulan Indonesia ataupun sumber daya unggulan Indonesia bisa membantu mereka. Di sektor pendidikan saya kira kita bisa terbuka ya. Jadi seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, sharing untuk sumber daya manusia. Ada peluang bagi kita untuk mendidik saudara-saudara kita di Afrika belajar di kita. Dan itu akan menjadi agen perubahan atau agen yang menjadi accommodating untuk memfasilitasi produk-produk Indonesia. Saya kira sinergi itu juga harus dilakukan untuk mempertahankan long term collaboration antara Indonesia dengan Afrika. Begitu baik, Bu, kira-kira opini kami, Bu. Baik. Pak Dirjen, bisa ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Habib dan juga Prof. Tumiran, terutama kalau saya tertarik mengenai ini harusnya sudah ada grand strategi atau mungkin cara baru atau strategi baru yang seperti tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga kita bisa melakukan akselerasi percepatan terutama untuk mencapai target SDGs itu. Apa kira-kira strategi baru yang kemudian akan ditawarkan dalam forum ini? Terima kasih Mbak Erina. Pertama-tama saya ingin bercerita pada situasi sebelum tahun 2018 atau bahkan sebelumnya. Saya hanya ingin menekankan betapa perubahan telah terjadi yang cukup signifikan. Sebelumnya, Indonesia cenderung melihat Afrika hanya sebagai kawasan yang penuh kemiskinan dan konflik. Tapi di sini kita berkeinginan untuk merubah mindset. This is langkah pertama yang ingin kita lakukan. Dan puncaknya pertama kita lakukan pada tahun 2018 dan kita ulangi lagi pada tahun 2024 ini. Bukti bahwa kita sudah semakin memberi perhatian kepada Afrika ini. Tepat sekali Mas Habib mengatakan tentang ada satu unit sendiri yang menangani Afrika. Sudah ada, itu semenjak tahun 2018 kita sudah memiliki Direktorat Afrika, Pak. Dan semenjak tahun 2018 strategi kita adalah tadi itu, kita melihat Afrika sebagai untapped potential. Pertama, kita ingin memperluas pasar. Tadi bagaimana berkontribusi Indonesia. Kita tidak bisa meningkatkan ekspor kita kalau kita tidak melakukan engagement. Dan sekarang kita sudah berusaha untuk melakukan perundingan beberapa PTA dalam perjanjian dalam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tadi pagi dengan Ghana, Liberia dan yang lain-lain. Hampir beberapa negara mengharapkan pembentukan PTA. Tentu saja memang pembentukan PTA itu bukan hal yang mudah, tapi memerlukan proses dan banyak kendala teknisnya. Dan kemudian kedua adalah bagaimana kita melakukan what the so-called dengan Go to Africa, melakukan outbound investment. Outbound investment ini bukan hanya Indonesia saat ini bukan hanya negara yang mengharapkan modal dari negara-negara maju, tapi kita juga merupakan capital exporting country juga. Dan kita sudah melakukan hal ini. Ini dilakukan oleh Waskita, oleh Pertamina dan yang lain-lain. Dan itu yang dari BUMN dan swasta. Seperti Indomie itu merupakan pasar terbesar kita terbesar itu di Afrika. Dan bahkan di Nigeria itu seolah-olah bagi mereka Indomie itu merupakan produk Nigeria karena begitu besarnya kehadiran investasi Indonesia. Dan yang terakhir walaupun bukan berarti yang paling tidak penting, yaitu memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan Afrika kontinen.
Karena kita berharap bahwa dengan kita selalu hadir, maka kita akan selalu dapat memperkuat solidaritas antara negara-negara selatan. Dan tadi saya katakan sekali lagi bahwa tujuan kita melakukan engagement ini lebih dari sekedar untuk mencari keuntungan komersial buat industri secara pribadi, tapi kita ingin membuat sebuah kerjasama yang dilandaskan pada kesetaraan dan keadilan. Ini yang lebih penting sekali, karena kita ketahui bahwa kerjasama antara dengan negara-negara maju seringkali dikritik bahwa kerjasama tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dan sebagainya. Mengenai pengembangan manufaktur dan bagaimana kerjasama ini berkontribusi, saya mengerti memang apa yang dilakukan ini masih ada ruang banyak yang perlu kita sempurnakan. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang kita lakukan tidak sempurna, tapi itu suatu hal lain yang perlu kita bicarakan. Tapi yang pasti kita perlu memupuk terus dan memperkuat terus bagaimana semangat kita untuk melakukan engagement ini dapat kita lakukan, dan yang lebih penting lagi melalui forum ini bahkan tadi digabungkan dengan multi stakeholders, ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menggalang semua pihak. Di sini kita menggabungkan antara high level of multi stakeholders dalam konteks pencapaian SDG dan menggabungkan dengan industri Afrika. Ini itu dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu bagaimana kita dapat memperkuat upaya bersama untuk mempercepat pencapaian SDGs. Terima kasih. Baik, nanti kita akan bicara lagi lebih jauh, terutama bagaimana agar upaya yang sudah digalang bersama ini bisa terus berkesinambungan, terutama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen juga bahwa pertemuan ini tentu saja tidak hanya semata-mata untuk benefit bagi Indonesia, tapi juga bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kita akan bahas lagi nanti, saudara, tetaplah bersama Indonesia Bicara, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, dan kita masuki segmen terakhir perbincangan malam hari ini. Dan saat ini juga sudah bergabung Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti. Selamat malam Bu Amalia. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung. Saya ke Bu Amalia. Bu Amalia, ini tadi kami sudah berdiskusi banyak hal terkait dengan penyelenggaraan IAF 2024 yang hari ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal tadi yang menarik disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun juga para narasumber kita malam hari ini. Di antaranya adalah bagaimana agar kesepakatan atau komitmen kerjasama yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga mendorong industri manufaktur serta meningkatkan atau mengurangi angka pengangguran di tanah air. Bagaimana ini bisa kemudian berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia selanjutnya, Bu Amalia? Iya, jadi back to back dengan Indonesia Asia Forum itu kan dilaksanakan juga high level forum on multi stakeholder partnership. Jadi di mana tema yang diangkat pada saat leader session untuk high level forum on multi stakeholder partnership ini adalah terkait dengan bagaimana kita mempercepat effort atau upaya untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kemudian kita memperkuat kerjasama Global South, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan solidaritas global. Nah, tentunya Global South ini penduduknya sekitar lebih dari 2/3 penduduk dunia, dan kontribusi PDB-nya terhadap PDB global itu kan sekitar 40%. Nah, tentunya ini merupakan kerjasama yang sangat potensial bisa untuk dimanfaatkan oleh Indonesia, karena pertama juga
ekonomi kawasan Afrika dan Asia lainnya dengan ekonomi Indonesia ini bisa saling melengkapi sebenarnya. Dan kemudian untuk kita juga melakukan akselerasi bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kan perlu kerjasama yang kuat, tidak hanya kerjasama di tingkat domestik, tetapi juga perlu kerjasama di tingkat internasional, terutama dengan negara-negara berkembang lainnya. Dan yang paling penting adalah karena Indonesia dan juga negara-negara Afrika dan negara yang masuk dalam wilayah Global South ini saat ini menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks, lalu juga sama-sama kita mengalami tantangan perlambatan ekonomi dunia maupun perlambatan ekonomi di dalam negeri sendiri, dan bahkan yang sama-sama dihadapi oleh Global South itu adalah climate change. Nah, untuk itu dengan High Level Forum Multi Stakeholder Partnership tahun ini kita ingin bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi tantangan dan persoalan global ini, supaya kerjasama multilateral yang kita bina melalui platform Global South ini atau platform kerjasama Selatan-Selatan bisa menghasilkan solusi-solusi yang efisien dan efektif untuk kita bisa mengatasi tantangan global dan akhirnya kita bisa memperkuat kerjasama ekonomi, sosial, dan lingkungan antar negara-negara Selatan-Selatan, sehingga kita bisa kemudian berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi global maupun ekonomi di negara-negara Global South. Sebenarnya potensi ekonomi Global South dan Indonesia masih sangat terbuka lebar. Hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kita miliki yang saat ini belum termanfaatkan dengan baik. Baik, Bu Amalia melanjutkan tadi yang saya tanyakan sebelumnya, bahwa bagaimana agar kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini juga mampu menggerakkan perekonomian kita di dalam negeri. Apa kira-kira upaya lanjutan yang bisa kita kembangkan atau kita dorong begitu dari yang dihasilkan pada pertemuan kali ini? Ya, negara-negara Global South itu kan merupakan negara dengan populasi yang besar. Artinya ini merupakan pasar yang potensial buat Indonesia untuk kita bisa mendorong ekspor produk manufaktur ke negara-negara tersebut. Tapi di sisi lain juga mereka adalah negara-negara yang kaya akan natural resources yang bisa melengkapi rantai nilai maupun rantai supply bagi pengembangan industri manufaktur Indonesia. Jadi kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara selatan-selatan ini akan memberikan keuntungan yang kita sebut dengan keuntungan kedua belah pihak atau mutual benefit ya buat Indonesia maupun negara-negara di Global South. Ya, ini juga sekaligus menjadi solusi hambatan rantai pasok yang tadi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, begitu ya, Bu? Ya. Baik, terakhir. Ya, dan satu hal lagi juga di dalam sesi paralel High Level Forum Multi Stakeholder Partnership ini juga kita mendorong bagaimana kita bisa meningkatkan konektivitas dengan negara-negara Selatan-Selatan ini. Salah satunya akan kita bahas adalah tema mengenai logistik, logistik connectivity, sehingga ini bisa meningkatkan rantai supply yang lebih efisien antar negara-negara selatan. Baik. Terakhir sebagai closing statement, saya minta dari setiap narasumber, pertama silakan Pak Abdul Qadir, terutama apa yang kemudian menjadi harapan besar bagi Indonesia dengan diadakannya Forum Indonesia Afrika ini. Yang pasti kita mengharapkan seperti disampaikan sebelumnya bahwa penyelenggaraan Indonesia African Forum ini dan high level of multi stakeholder dapat mencapai tujuannya. Pertama, tujuannya yang paling penting di sini adalah dapat memenuhi apa yang ditargetkan dalam sebagai kepentingan nasional,
khusus kalau dari kita untuk masalah Afrikanya, tadi sempat disebut bahwa tentang pentingnya bagaimana hal ini dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kami sepenuhnya sepakat karena pertama kita harapkan pertemuan ini akan menjadi platform untuk meningkatkan perdagangan internasional, yaitu peningkatan ekspor. Tentunya peningkatan ekspor termasuk juga produk-produk manufacturers, dan kita ketahui bahwa Afrika merupakan pasar yang sangat besar. Dan kemudian yang kedua adalah segi investasi. Kalau investasi, kita tadi sudah saya katakan bahwa yang kita harapkan di sini adalah outbound investment. Kita ketahui bahwa Afrika bukan sumber teknologi dan bukan sumber modal. Jadi dalam konteks pengembangan manufacturers, kita tidak berharap ada teknologi dari Afrika yang akan kita gunakan di sini, karena Afrika bukan sumber teknologi ataupun sumber modal. Tapi yang terjadi justru kita ingin melakukan outbound investment. Dan yang ketiga adalah seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa bagaimana kedua forum ini yang dilakukan secara bersama-sama ini dapat meningkatkan solidaritas antara negara selatan-selatan untuk mewujudkan kerjasama internasional, termasuk kerjasama pembangunan yang lebih adil dan berdasarkan kesetaraan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Prof. Tumiran, silakan. Ya, saya mengamini apa yang disampaikan Pak Dirjen ya, Bu ya. Jadi memang peluang ini harus dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Jadi kita fokuslah untuk sirkular ekonomi Indonesia, bagaimana ini bisa tumbuh, memberi kontribusi positif, selain berkolaborasi untuk ajas kebersamaan dalam rangka juga memberi dorongan pembangunan Afrika yang masih juga banyak yang tertinggal untuk juga taraf hidup mereka menjadi baik. Saya kira pengalaman kita bisa ditransfer kepada mereka, bagaimana tata kelola lingkungan, tata kelola sosial, tata kelola budaya, ekonomi, itu mungkin bisa ditransfer secara sebagian melalui pendidikan, training, dan lain-lain. Tapi yang paling penting, mereka pasti membutuhkan suatu produk-produk untuk menopang kehidupan menjadi lebih baik. Saya kira ruang itu harus diisi oleh Indonesia sebagai leadernya lah di dalam kolaborasi Indonesia-Afrika ini untuk diisi. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri, ruang ini harus didukung betul oleh kementerian terkait. Para pengusaha kita harus dibantu untuk akses yang sudah dibuka ini untuk di-backup supaya industri kita dan optimalisasi sumber daya manusia juga bisa tumbuh. Demikian, Bu. Baik, Prof. Dan selanjutnya Mas Habib, silakan, apa yang bisa kemudian kita kawal bersama dari pertemuan ini? Saya ada 3 poin. Yang pertama adalah kebijakan luar negeri itu terlalu besar untuk hanya diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri. Tentu tanggung jawab bersama gitu ya. Kunci sukses keberhasilan penyelenggaraan IAF itu bukan terletak pada Kementerian Luar Negeri, tapi tadi juga Prof. Tumiran sudah sampaikan sebenarnya daripada ekosistem atau pemangku kepentingan domestik gitu ya. Apakah memang benar perubahan mindset itu sudah terjadi, atau jangan-jangan perubahan mindsetnya hanya terjadi di Kementerian Luar Negeri saja, tapi sebenarnya pemangku kepentingan yang lain belum melihat Afrika sebagai potensi, jadi masih daerah konflik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan forum itu tidak semata-mata kemudian berterjemah gitu ya, translate into economic opportunities. Jadi kalau misalnya memang kita mau meningkatkan angka transaksi perdagangan dengan Afrika, yang justru harus dilakukan adalah misalnya memberikan akses terhadap akses financing terhadap UMKM Indonesia ataupun juga bisnis-bisnis Indonesia untuk melakukan ekspansi ke negara-negara Afrika, kemudian dibiayai perjalanan dinas atau bisnisnya untuk melihat market di Afrika seperti apa, kemudian difasilitasi analisis market intelligence-nya dan lain sebagainya. Jadi penyelenggaraan forum itu bukan satu-satunya alat untuk meningkatkan transaksi perdagangan antara kedua negara. Dan yang ketiga adalah kita tidak bisa hanya bergantung pada kita keinginan kita untuk meningkatkan ekspor. Karena yang namanya transaksi perdagangan pasti juga akan berimplikasi pada meningkatnya impor. Nah, bagaimana impornya itu adalah harus strategis dengan agenda kepentingan nasional. Baik Mas Habib. Ya. Terakhir Bu Amalia, silakan singkat saja Bu.
Ya, baik. Yang pertama tentunya peran Indonesia di negara-negara selatan ini adalah menginisiasi kemitraan strategis, terutama di bidang lingkungan, teknologi, dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, tentunya Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi ekonomi untuk bisa meningkatkan peran Indonesia di global, sekaligus juga memberikan manfaat buat pengembangan ekonomi maupun pencapaian agenda-agenda pembangunan nasional. Dan terakhir tentunya yang ketiga adalah Indonesia akan terus berperan untuk mendorong penguatan solidaritas global melalui forum-forum multilateralisme yang lebih efektif dan inklusif, sehingga Indonesia bisa mengajak negara-negara lain untuk mengatasi tantangan dan persoalan-persoalan global dengan lebih efektif. Baik, Bu Amalia, Prof. Tumiran, Pak Abdul Qadir, dan juga Mas Habib, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Semoga harapan kita bersama bahwa IAF ini dapat menjadi momentum untuk kemudian memperkuat hubungan bilateral dan juga kemudian menciptakan peluang baru bagi kedua belah pihak. Sekali lagi terima kasih sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.